Lihat panel ini, 4 raksasa berkumpul dengan ekspresi yang mengerikan. Dori, Brogy, Oimo, dan Kasi. Mereka bilang hati mereka itu pedih. Tapi lihat tawa mereka. Apakah mereka mengejek musuhnya? Ataukah rahasia ritual bangsa Elbaf ini? Kali ini kita tidak bicara Egghead, tapi kali ini kita membicarakan hukum rimba di Pulau Para Dewa. Persiapkan diri kalian, kali ini gue bakalan spoiler ya tentang sisi gelap yang seorang penyelamat dari Luffy. Oimo dan Kasi, 2 raksasa penjaga pintu Enies Lobby ini kembali ke jati diri aslinya. Mereka berbicara soal mencabik jantung. Ini bukan sekedar kalimat kiasan atau sekedar gertakan sambal gitu. Di Elbaf, mencabik jantung itu adalah cara yang terhormat untuk menghabisi lawan yang sangat kuat. Dori dan Brogy ini memimpin eksekusi dengan ketawa hehehe, ya seperti biasa sesuatu yang sangat ikonik ini. Kenapa mereka tertawa? Karena bagi pejuang Elbaf, membunuh adalah kasih atau bentuk kasih sayang mereka. Ada sebuah narasi unik yang tidak dibahas konten-konten orang lain. Ini adalah sebuah konsep Algojo berhati lembut. Mereka itu sangat kasihan pada musuh, tapi tangan mereka ini tidak akan bisa berhenti untuk menghancurkan. Inilah dualisme moral bangsa Elbaf yang membuat mereka ditakuti oleh pemerintah dunia. Mereka tidak mempunyai kebencian personal ya, tapi mereka hanya menjalankan takdir sebagai prajurit. Jika kamu menghalangi Nika, 4 raksasa akan menghapus kamu dari peta sambil menangis. Ironis bukan? Menangis kematian lawan sambil tertawa menikmati sebuah pertarungan. Kenapa 4 raksasa ini bergerak secara serentak? Ini pasti ada otoritas tertinggi di Elbaf. Pangeran Loki kemungkinan sudah memberikan instruksi khusus melalui Dori dan Brogy. Instruksinya sangat jelas sekali. Membersihkan Elbaf dari sampah-sampah luar yang mencoba masuk. Oimo dan Kasi ini sungguh sangat merindukan bau darah pertempuran, yang dimana dia itu pasukan garda paling depan. Perhatikan perlengkapan perang mereka itu sudah diperbarui. Ini bukan sekadar kunjungan santai. Mari kita fokus ke dialog mereka, mencabik jantung mereka. Ini merujuk pada musuh-musuh yang sudah mengepung Pulau Elbaf, di mana berita Egghead ini sudah benar-benar terbesar atau tersebar luas. Para raksasa sudah tahu bahwa Yonko atau angkatan laut lainnya bakalan mendatangi Pulau Elbaf ini. Dan mereka pun sangat tegas ya. Tidak adanya namanya negosiasi, mereka bakalan langsung ke eksekusi. Kita akan melihat ekspresinya Luffy yang biasanya tertawa terbahak-bahak dan ceria akan harus beradaptasi dengan budaya brutal di Pulau Elbaf. Saat ini kru topi jerami itu terpisah-pisah di Pulau Elbaf ini. Kehadiran 4 raksasa ini menjadi sebuah jaminan untuk keamanan Luffy, tapi ancaman untuk Usopp. Kenapa Usopp itu sebagai ancaman? Ya karena standar prajurit di Elbaf itu sangatlah tinggi. Jika Usopp tidak memberanikan atau memperlihatkan keberanian kepada mereka, mungkin Usopp tidak bakalan diakui nih. Ekspresi Dori dan Brogy ini seakan menantang. Bisakah kalian ini mencabik lawan atau mencabik jantung lawan sambil tertawa? Ini adalah sebuah ujian mental bagi pahlawan laut, yaitu Good Usopp. Di chapter yang akan mendatang 1177 ini, kita akan melihat 4 kombinasi raksasa ini tampil sebagai nyata sebagai petarung prajurit. Petarung di depannya itu ada Zoro. Mereka mungkin akan menghadapi pengintai yang mencoba masuk ke wilayah Elbaf. Kemampuan mereka ini jauh lebih hebat ya, dimana pas waktu itu kita melihat mereka itu di Little Garden. Dengan teknologi atau senjata baru di Elbaf,
Ini mereka mungkin sekutu yang paling mematikan. Di panel 1177 nanti, kita akan melihat era baru. Era di mana Elbaf ini berhenti bersembunyi. Ini sih bakalan seru ya. Di mana akan jadi sebuah pertumpahan darah di Pulau Para Dewa ini. So, jadi gimana nih teori atau spoiler yang gue ringkas atau gue bikin? Menurut kalian sesuai nggak nanti di chapter 1177 nanti? Coba, kalian jangan lihat aja, coba kalian komentar di bawah. Biar kita saling membahas sebuah spoiler yang sangat mengerikan. Oke, saya Rizky Sampuda, izin pamit undur diri. See you, bye-bye.